Silakan. Maaf Bu, saya tidak bisa absen. Kenapa tidak bisa absen? Tidak ditemukan tertulis Bu. Tidak ditemukan tertulis. Namanya siapa ya? Rifni. Oh, yang anu ya. Yang inbound ya? Benar? Bu. Iya. Iya Bu, yang inbound. Ya, sebentar nanti biar temennya absen dulu. Ini ada Rifni Kodriani. Iya Bu. Oke. Makasih Bu. Ya. Sambil nunggu yang lain absen, kita mulai saja kuliah hari ini. Ini kuliah terakhir ya. Materi terakhir, minggu depan kita presentasi tugas. Nah, ini materi tentang mulsa ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang kemarin tentang gulma ya. Sebenarnya kemarin saya pikir tidak usah saya beri, tetapi tidak ada salahnya ya.
saya ini karena juga penting. Jadi mungkin di pembagian topik tugas itu tidak ada mulsa. Nah, kalau misalnya mau membahas tentang ini boleh, tapi dikaitkan dengan gulma ya. Jadi bagian dari topik tentang gulma. Gitu. Nah, sekarang apa itu mulsa? Pernah melihat mulsa belum? Pernah melihat pemakaian mulsa ini? Ada yang belum pernah lihat? Halo? Ada yang belum pernah lihat mulsa? Apakah pernah ya? Tidak ada yang belum pernah lihat? Lihatnya di mana, Mbak? Di sawah, Bu. Di sawah. Di tanaman apa? Di tanaman cabai. Di tanaman cabai ya. Oke, berarti udah tahu gitu. Nah, jadi apakah mulsa itu? Mulsa itu penutup permukaan media tanam. Ya, media tanam umumnya itu adalah di di lapangan ya, di sawah, di kebun seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan mulsa itu bisa ditutup juga dipakai juga di pot. Nah, yang digunakan untuk mulsa, untuk penutup itu bisa sisa tanaman. Jadi kalau mungkin pernah melihat di sawah-sawah, kalau tadi Mbak siapa tadi ya, yang pernah melihat mulsa di tanaman cabai tadi Mbak siapa? Monika itu, Bu. Ya, Mbak Monika. Selain mulsa, yang dilihat itu mulsa plastik atau yang lainnya, Mbak? Iya, yang seperti itu, Bu. Warnanya Seperti di gambar ini ya. Iya. Oke ya. Nah, itu di di tanaman cabai itu kadang juga bisa dipakai mulsa dari sisa tanaman. Jadi kalau habis ditanami sawah, habis ditanami padi, kemudian padinya panen, biasanya kemudian itu pada musim-musim setelah musim penghujan, jadi masuk musim kemarau atau marengan bahasa petaninya, itu kemudian sawah itu ditanami palawija. Palawija tahu enggak ya? Palawija. Tahu enggak? Tahu, Bu. Contohnya apa palawija? Kacang hijau. Ya, betul. Kacang hijau, kacang-kacangan itu ya. Kadang juga ditanami cabai tadi. Tapi kalau cabai, kemudian tomat, terong itu biasanya bukan pada tanaman yang memang benar-benar tada hujan. Tada hujan itu hanya mengandalkan air hujan. Ya, kalau yang palawija tadi biasanya ada seperti itu. Di pergiliran tanaman. Itu sisa-sisa dami-damennya itu, batangnya, daunnya itu digunakan untuk mulsa. Nah, nanti akan kita lihat apakah mulsa itu selalu atau semua efeknya positif, tetapi ternyata nanti juga ada efek negatifnya juga. Kemudian lembaran plastik seperti yang digambar ini, yang tadi Mbak Monika pernah lihat, itu sangat sering digunakan. Kemudian juga mulsa itu bisa digunakan atau dipakai dari batu. Batu-batu dipakai untuk menutup permukaan media tanam. Nah, pada umumnya yang dipakai ini, tapi nanti bisa juga mungkin dipakai barang-barang yang lain. Nah, fungsinya mulsa itu apa? Itu utamanya adalah melindungi permukaan tanah dari butir air hujan, kemudian juga mengurangi aliran permukaan dan terjadinya erosi. Itu yang pertama. Jadi biar tidak terjadi erosi. Nah, ini banyak dilakukan di daerah-daerah yang konturnya itu lereng-lereng. Mungkin
pernah melihat di penghasil kentang itu di mana ya, di Wonosobo itu ya, hampir semua ditutupi seperti itu. Kalau mungkin ada yang dari Wonosobo, daerah Wonosobo, Dieng, sekitar itu, ada enggak? Enggak ada. Jadi di daerah Wonosobo, sekitar Wonosobo, Dieng dan sebagainya itu kontur tanahnya kan miring-miring ya. Kemudian vegetasi itu sudah habis sehingga tanah-tanah topsoilnya itu sudah banyak yang hilang. Topsoil itu lapisan tanah yang paling atas, yang paling subur itu sudah banyak yang hilang. Sehingga sebenarnya itu kualitas tanah, kesehatan tanahnya itu sudah tidak bagus. Nah, kemudian petani itu biasanya mengatasi itu dengan memberi pupuk kandang. Nah, biasanya di tepi-tepi jalan. Nah, itu di daerah, tidak hanya di situ, di daerah menuju ke Ketep itu mana, Kopeng itu juga banyak digunakan seperti itu, yang lereng-lereng. Nah, itu fungsinya adalah untuk melindungi tadi pupuk yang diberikan di atas permukaan tanah itu biar nanti kalau hujan tidak terbawa air. Antara lain seperti itu. Nah, itu apa namanya, S2 itu yang pernah penelitian tentang ini yang ada di Wonosobo. Mungkin Bu Darmati sudah pernah cerita. Kemudian fungsi yang kedua adalah menekan pertumbuhan gulma. Nah, tadi makanya sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai bagian dari materi yang kemarin. Nah, dengan menekan pertumbuhan gulma itu bisa mengurangi biaya tenaga kerja untuk penyiangannya. Nah, kenapa bisa menekan pertumbuhan gulma? Mungkin ada yang bisa melogikakan ya, sebenarnya itu logika saja. Kenapa pemakaian mulsa bisa menekan pertumbuhan gulma? Ya, izin masuk, Bu. silakan, Mbak siapa ini? Ya, saya Retno, Bu. Mbak Retno, ya silakan Mbak Retno. Menurut saya kan itu kan kayak ditutup gitu, Bu, dan dibolongin. Bolongannya itu untuk satu tumbuhan, satu individu tumbuh gitu. Betul. Jadi kan kan tertutup. Nah, kalau yang tertutup berarti kan meminimalisir gulma itu kan tidak bisa tumbuh di area yang tertutupi gitu, Bu. Karena kan pasti kan ketutupan, sinar matahari tidak ada gitu. Oke, ya, yang saya tunggu kalimat yang terakhir tadi. Sinar matahari tidak ada. Nah, itulah yang menekan pertumbuhan gulma. Gitu ya. Kemudian mulsa yang berupa sisa-sisa tanaman itu bisa menjadi sumber bahan organik. Ya, kalau tadi sisa-sisa padi ya, tadi nanti kalau sudah dalam jangka waktu yang cukup itu kan akan terurai. Ini mikroorganismenya bekerja sini menguraikan kemudian menjadi hara yang sederhana, hara yang tersedia untuk tanaman. Tapi ini memerlukan waktu. Nah, ini sebenarnya penelitian bagus ini. Bagaimana kalau diberi mulsa? Tadi kan mulsa itu di sini bisa menutup gulma, bisa menekan gulma. Kemudian bisa menyediakan bahan organik. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini karena bidangnya Bu Darmanti ya. Tanaman itu sisa-sisa tanaman itu juga awalnya mengeluarkan alelokimia. Nah, sekarang bagaimana? Ini di satu sisi itu ada alelokimianya yang dilepas, yang mungkin juga itu nanti akan mengganggu pertumbuhan tanaman budidayanya. Tetapi di sisi lain, mulsa itu juga akan menjadi sumber bahan organik. Nah, ini sebenarnya penelitian yang penting ini. Bagaimana atau kapan ini sebenarnya tergantung waktu. Tergantung waktu apa? Tergantung waktu dekomposisi dari sisa tanaman ini tadi. Juga tergantung dari
bagaimana kerja mikroorganisme itu. Nah ini bisa misalnya 2 orang atau 3 mahasiswa berkolaborasi, kemudian bagaimana menentukan atau mengetahui optimasi dari manfaat gulma tadi. Jadi kalau misalnya yang dipakai itu masih segar-segar lah, apakah itu benar menghambat pertumbuhan gulma, ataukah itu nanti akan berpengaruh terhadap tanaman budidayanya, seperti itu. Itu ke gulmanya itu satu penelitian sendiri, ke tanaman budidayanya satu penelitian tersendiri. Kemudian satu lagi mikroorganisme yang bekerja di situ apa saja. Ada identifikasi mikroorganisme yang di situ itu sudah jadi satu penelitian tersendiri. Nah, nanti kalau itu tiga kajian itu dijadikan satu, akan menjadi masukan yang sangat baik untuk petani yang mungkin selama ini itu tidak diperhatikan. Ya pakai aja seperti itu, nggak memperhatikan apakah itu sebenarnya mengganggu atau menekan pertumbuhan atau tidak. Itu ya, salah satu contohnya. Hanya tentang mulsa organik. Nah, kemudian meningkatkan fungsinya tadi, antara lain juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Ya kalau dikasih mulsa itu nanti kan kelembapannya bisa terjaga gitu ya. Kelembapannya terjaga, kelembapan topsoilnya itu, kemudian terjaganya itu juga menjadi lebih stabil. Jadi perubahannya tidak begitu ekstrim. Kelembapannya juga, suhu tadi ya, suhu kelembapan. Nah itu nanti akan mempengaruhi juga aktivitas mikroorganisme. Mungkin jumlahnya atau kemelimpahannya, mungkin juga jenis-jenis mikroorganismenya yang ada di situ. Nah ini kan penelitian menarik ini. Nanti beda mulsa, beda sisa tanaman, itu nanti mungkin juga akan mikroorganismenya beda. Itu. Nah, ke depan nanti mungkin akan tahu bahwa pada kemelimpahan mikroorganisme tertentu yang lebih tinggi atau dominan, itu mungkin akan mempengaruhi juga kecepatan degradasi dan kandungan atau hara tersedia yang ada di media tanam itu. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Mengurangi penguapan ya, tadi kaitannya dengan kelembapan tadi ya, suhunya juga, kelembapannya juga. Kemudian teknik konservasi tanah yang memerlukan jumlah tenaga kerja dan biaya rendah. Jadi ini satu teknik konservasi tanah yang memerlukan jumlah tenaga kerja dan biaya yang rendah. Seperti tadi yang Bu Darmanti ceritakan di Wonosobo tadi, salah satu bentuk konservasi lahan. Nah, sekarang ada kelemahannya. Itu tadi kalau mulsa organik ya. Kelemahannya adalah bahan mulsa itu mungkin akan menjadi sarang berkembang biaknya penyakit tanaman. Mungkin. Ya, mikroorganisme kan kadang-kadang patogen juga. Nah, itu juga perlu diteliti lebih lanjut ini. Apakah benar? Itu. Tapi selama ini informasi atau publikasi-publikasi yang ada itu mengarah ke efek baik tadi. Nah ini makanya tentang ini perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian tidak dapat digunakan dalam keadaan iklim yang terlalu basah. Jadi pada iklim yang terlalu basah itu
hujannya atau hujannya terlalu tinggi. Nah, itu kalau tergenang ya, kalau di tempat-tempat tergenang itu nanti akan harusnya kan transpirasi tinggi, tapi karena dengan mulsa ini jadi transpirasi akan terhambat. Nah, itu efeknya seperti itu. Kemudian sukar ditebarkan atau sukar diaplikasikan secara merata pada hal yang sangat miring. Ya, sangat-sangat miring misalnya. Meskipun sebenarnya juga bisa, tapi mungkin tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Kemudian bahan untuk mulsa tidak selalu tersedia, ini berarti kaitannya dengan harga, ya, dengan harga. Jadi kadang-kadang di tempat-tempat tertentu itu susah didapatkan. Kemudian beberapa jenis rumput jika digunakan sebagai mulsa dapat tumbuh dan berakar sehingga dapat menjadi tanaman pengganggu. Nah, sebenarnya ini kalau ya kita lihat rumputnya seperti apa. Kalau kemudian dicabut, kemudian dipakai mulsa, ya posisinya jangan akarnya di bawah. Harus dengan pengaturan sedemikian rupa sehingga akar dari akar dari rumput yang kita gunakan itu tidak memungkinkan untuk tumbuh. Seperti itu mungkin dibalik gitu ya. Dibalik akarnya ditaruh di atas. Kemudian ada efek alulopati pada mulsa organik tertentu. Nah, ini tadi yang Dr. Manti ceritakan. Antara efek alulikimia dengan efek penyediaan hara. Nah, ini harus dicermati. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa jenis mulsa itu bisa sisa tanaman, bisa plastik maupun mulsa batu. Penggunaan mulsa dari sisa tanaman ini merupakan penambahan bahan organik, kemudian terdiri dari bahan organik sisa tanaman, misalnya tadi sudah disebutkan jerami, padi, pangkasan dari tanaman pagar misalnya, berupa daun-daun dan ranting-ranting, atau mungkin pangkasan dari gulma yang dipangkas itu kemudian dipakai untuk menutup tanah. Kalau saya lihat itu juga banyak orang kalau habis nebang pohon pisang ya, itu kemudian sisa batang dan daunnya itu kan dipotong-potong kemudian ditutupkan di sekitar tanaman pisang yang lainnya. Itu sebenarnya adalah fungsi mulsa juga. Kemudian bahan tersebut disebarkan secara merata di atas permukaan tanah, itu tebalnya itu sebenarnya bukan patokan yang pasti, tidak harus sekian maksudnya. Dan ini dapat memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Dapat memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Ini kenapa? Karena mulsa tadi itu dapat menarik binatang tanah. Jadi membuat binatang tanah itu datang. Nah, contohnya adalah cacing. Dengan adanya mulsa itu, kemudian ada cacing tanah yang datang. Nah, karena kelembapan tanah yang tinggi dan tersedianya bahan organik sebagai bahan makanan cacing, jadi itu merupakan daya tarik tersendiri. Nah, dengan adanya cacing dan bahan organik, ini akan memperbaiki struktur tanah. Seperti itu. Kemudian bisa juga sebagai pelestari lengas tanah atau konservasi tanah tadi. Atau menahan atau mengurangi penguapan. Ya. Menghambat penguapan. Kemudian bukan oleh tebalnya busa ya.
penguapan itu ditentukan oleh tingkat penutupannya, jadi menutupnya itu rata atau enggak, bukan dari tebalnya musa. Kemudian juga menghalangi pertumbuhan gulma tadi sudah, kemudian dalam jangka panjang juga akan meningkatkan kadar bahan organik tanah. Tadi kalau sudah mengalami degradasi. Nah, ini contoh-contoh musa yang berasal dari sisa-sisa tanaman. Tadi ini yang sisa-sisa padi. Kemudian ini juga kulit telur ya, cangkang telur itu bisa dipakai untuk musa. Kemudian ini potongan-potongan kayu itu juga bisa. Kalau ini adalah kertas. Kertas itu juga bisa digunakan untuk musa. Nah, kalau Bu Darmanti dulu pakai seperti ini bentuk permukaan pot ya. Ini saya gunakan untuk pola ketika penelitian harus menanam gulma misalnya. 3 atau 4 gulma yang ada di pot. Jadi biar jaraknya itu seragam, biasanya saya bikin pola seperti ini, kemudian saya lubangi. Nah, itu yang dilubangi, itulah tempat kita menanam tadi. Mau lubangnya 4, mau lubangnya 5, itu kan kalau sudah ada polanya kan lebih gampang. Nah, musa itu tidak harus ditutup di permukaan, tetapi ternyata juga ada musa yang naruhnya itu vertikal. Jadi tidak di permukaan, jadi dilubangi. Media tanam itu dilubang-lubangi, kemudian di dalamnya dikasih sisa-sisa tanaman. Mungkin Anda masih ingat yang namanya membuat biopori, ada yang pernah membuat biopori? Halo? Ada yang belum Ibu. Kalau biopori itu apa, tahu enggak? Sudah pernah mengenal atau pernah mendengar atau membaca? Belum juga. Oke, coba nanti browsing biopori itu apa. Jadi dibuat lubang-lubang, biasanya ada alat yang seperti dibor itu, tanah dibor, kemudian dikasih sisa-sisa tanaman. Itu sebenarnya untuk resapan. Untuk resapan ketika turun hujan nanti airnya akan masuk di situ. Selain untuk resapan itu karena lubang tadi setelah dibor kemudian dikasih sisa-sisa tanaman. Nah, itu nanti juga akan mengundang binatang-binatang tanah, mikroorganisme tanah maupun cacing-cacing tanah. Nah, itu nanti fungsinya juga untuk menambah atau meningkatkan kesuburan tanah. Itu musa vertikal. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini dilubang-lubangi, kemudian di dalamnya itu dikasih sisa-sisa tanaman. Jadi meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan peresapan air, kemudian juga mengurangi erosi, meningkatkan kehidupan jasad makro dan mikro, kemudian juga meningkatkan kelembaban tanah. Nah, ini sebenarnya sangat viral ya dulu beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk mengurangi apalagi ini seperti sekarang ini kan mulai musim penghujan. Untuk mengurangi limpahan mengurangi limpahan air hujan yang bisa menimbulkan banjir. Nah, itu di daerah-daerah yang agak atas itu bisa dibuat seperti ini untuk menampung air hujan.
biopori namanya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pemilihan penggunaan mulsa organik, ini ada faktor biofisik, hanya sesuai untuk daerah dengan curah hujan yang kurang atau tidak teratur, kemudian kurangnya bahan mulsa bisa menjadi kendala di daerah yang lahannya kering ya, karena di lahan kering itu kan biasanya ketersediaan hijauan itu tidak banyak. Kemudian juga faktor sosial ekonomi. Di sini banyak petani yang lebih menyukai permukaan tanahnya itu tampak bersih. Sedangkan kalau diberi mulsa dari sisa-sisa tanaman atau organik tadi mungkin akan kelihatan kotor gitu ya. Kemudian banyak petani yang telah terbiasa membakar sisa tanaman dan tidak mengembalikan ke tanah. Nah, sisa-sisa tanaman itu dibakar biar bersih. Nah, itu banyak hal negatif yang ditimbulkan. Kemudian juga kekhawatiran akan timbulnya penyakit tanaman tadi yang sebenarnya belum terbukti ya. Masih harus ada penelitian yang lebih serius. Kemudian juga konflik kepentingan dalam penggunaan sisa panen tanaman. Misalnya petani itu juga memiliki sapi. Nah, sisa tanamannya itu mau sebagai atau diberikan sapi untuk pakan atau mau dipakai untuk mulsa. Nah, itu salah satu beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan mulsa yang harus mulsa ya, Bu Darmanti kok keliru pulsa. Nah, ini contoh penggunaan mulsa jerami seperti ini. Ini juga mulsa jerami pada tanaman yang berbeda. Ini seperti kol ya ini. Kalau yang ini apa? Kacang-kacangan sepertinya. Nah, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah pada ngantuk? Karena memang siang-siang gini membuat orang ngantuk, apalagi mendengarkan suara Bu Darmanti, jadi tambah ngantuk gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke. Nah, kemudian mulsa plastik ini banyak digunakan pada sistem agribisnis yang intensif dengan jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi ya, tadi kentang dan sebagainya. Jadi bukan sekedar hobi atau bukan sekedar tanaman-tanaman sampingan gitu. Ini menekan hama dan penyakit secara guma. Nah, caranya adalah plastik dibentangkan di atas permukaan tanah untuk melindungi tanaman. Nah, untuk pohon-pohon ya yang bukan misalnya kedelai bukan seperti itu bisa mulsa plastik itu caranya dengan seperti ini. Jadi dibuat seperti payung ya. Untuk menghindari atau mengurangi penguapan. Biasanya seperti itu. Nah, mulsa plastik dengan warna tertentu itu dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Itu ada penelitian yang hasilnya itu seperti itu. Kenapa? Di situ disebutkan bahwa mulsa plastik itu menyebabkan suhu iklim mikro lebih stabil tadi. Dikasih mulsa sehingga suhu media tanam atau suhu tanah itu menjadi stabil, tidak naik turun. Kemudian proses fisiologi terutama fotosintesis akan meningkat. Nah, dengan adanya suhu mikro yang stabil tadi akan kaitannya dengan ini apa namanya? Mikroorganisme. Mikroorganisme nanti kaitannya dengan degradasi bahan organik. Nanti selanjutnya akan mempengaruhi senyawa-senyawa yang tersedia bagi tanaman atau hasil
biodegradasi tadi. Nah, itu nanti akan kesuburannya penyediaan haranya meningkat, dan itu nanti akhirnya akan menuju atau berpengaruh terhadap fotosintas. Kemudian pemberian pulsa plastik dengan warna tertentu itu menyebabkan distribusi cahaya di dalam tajuk tanaman yang lebih merata. Maksudnya di sini ada mengurangi kasus mutual shading atau tanaman itu kalau banyak daunnya kan saling menutup ya. Jadi nanti akan ada bagian dari daun yang tidak secara maksimal menerima sinar matahari. Nah, itu bisa dikurangi dengan penggunaan mulsa ini. Kalau tidak tidak semua daun menerima sinar matahari kan nanti fotosintesisnya juga akan berkurang. Nah, ada yang bisa menjelaskan kenapa mutual shading itu bisa dikurangi dengan adanya mulsa dengan melihat gambar ini? Ayo, ada yang bersuara? Jangan-jangan ini pada tidur atau ditinggal pergi ya? Jadi Bu Darmanti ngomong sendiri. Permisi, Ibu. Ya, siapa ini? Mas siapa? Mahatma. Ya, silakan Mahatma. Menurut saya cara mulsa untuk mengatasi mutual shading itu adalah dengan ini. Mulsa itu sendiri memantulkan cahaya matahari yang datang, Ibu. Sehingga nanti pas cahaya matahari itu turun ke bumi, kemudian mulsa akan memantulkan, dan kemudian pantulan tersebut akan mengenai daun yang tertutupi oleh daun-daun yang lain. Oke, ya seperti itu. Jadi dari ini matahari tidak bisa jatuh ke semua permukaan daun. Ini tadi dijelaskan oleh Mahatma, bagian-bagian dari mulsa ini yang nanti matahari sampai ke bagian mulsa kemudian dipantulkan. Jadi penyinarannya tidak dari atas, dari bawah, dari pantulan mulsa ini. Nah, itu kenapa di salah satu penyebab mengapa pemakaian mulsa dengan warna tertentu ini akan meningkatkan produktivitas tanaman. Selain tadi gangguan gulma dan sebagainya. Ya. Nah, ini semula saya juga tidak tahu bagaimana yang bolongi banyak sekali. Ternyata seperti ini. Ternyata adalah dihamparkan dulu, digelar dulu, baru kemudian dilubangi. Dilubangi dengan besi panas gitu ya. Jadi dilubangi seperti ini. Tidak dilubangi, dipotong dulu satu-satu, kemudian baru dihamparkan. Ternyata tidak, dihamparkan dulu, baru kemudian dilubangi. Di gambar yang sama. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mulsa batu. Mulsa batu. Ini mungkin sebenarnya ibu-ibu di rumah atau kita nanam di pot itu sebenarnya sudah mempraktekkan mungkin, tapi tidak disadari bahwa itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai mulsa. Ya, ini kalau mulsa batu itu biasa digunakan pada daerah-daerah gunung yang banyak tersedia batu-batu, misalnya pada daerah-daerah yang berkapur ya, itu banyak batu-batu, bisa digunakan untuk mulsa. Kemudian umumnya untuk tanaman pohon, gunakan untuk tanaman pohon. Kemudian batunya ini disusun dengan rapat. Nah, untuk ukuran batu itu sebenarnya tidak jadi patokan ya, bisa besar-besar, bisa kecil-kecil gitu. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini kalau di
daerah-daerah pegunungan kadang malah seperti jadi terasering tuh ya, dibatasi. Nah, dan seperti ini. Kalau Bu Darmanti pakai ini tuh justru sering pakai ini, musa batu. Tujuannya dua sebenarnya. Satu, untuk menghalau gangguan ayam punya tetangga. Ya. Kadang kita nanam nanti ayam tetangga itu datang eker-eker, wah itu sudah mau bilang ke tetangga khawatir jadi rame, kalau enggak bilang ya marahin gondok gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan tuh dikasih batu tuh, pot-pot dikasih batu. Dan nanti kalau nanam lebih banyak pakai pot. Itu. Yang kedua, mengatasi gangguan kucing. Nah, kucing itu kan sering BAB di pot gitu ya. Nah, ternyata dari beberapa referensi yang saya baca, itu BAB kucing itu kalau masih segar itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Meskipun Bu Darmanti tidak membuktikannya sendiri, tapi banyak referensi yang mengatakan seperti itu. Ya, karena mungkin karena ininya ya, masih segar ya. Jadi belum terdegradasi, mungkin pH-nya juga masih belum sesuai. Jadi menyebabkan mengganggu pertumbuhan. Oke, sampai di sini tentang musa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ke ini tentang musa sudah selesai ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini sepertinya sudah pada aras-arasan kuliah, tidak ada suaranya. Oke. Kuliah yang kemarin diawali dengan apa itu organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kemarin sudah kita diskusikan tentang gulma. Nah, kita sekarang ke OPT yang lain yaitu hama dan penyakit. Ini akan saya sampaikan sepintas saja. Kenapa? Karena sepertinya sudah pada tidak bersemangat ini ya. Hama dulu. Kemarin OPT itu kan ada gulma, ada hama, dan ada penyakit. Pengertian hama itu merujuk pada binatang. Binatang penyebab kerusakan tanaman. Kalau penyakit itu merujuk ke mikroorganisme. Jadi beda utamanya adalah itu. Tapi nanti akan muncul permasalahan nematoda itu masuk hama atau penyakit. Karena nematoda itu juga kecil-kecil, tidak bisa kelihatan tanpa bantuan mikroskop. Kemudian juga akibat dari serangan nematoda itu tidak langsung seperti serangga makan kelihatan daun bolong-bolong, seperti itu. Nah, jadi nih nanti akan kita bicarakan itu. Selama binatang itu mendatangkan kerugian, itu disebut sebagai hama tanaman. Nah, makanya kalau tadi kucing, kemudian ayam itu kalau merugikan ya bisa saja kita masukkan sebagai hama. Hama ini umumnya adalah herbivora, umumnya dimakan. Padahal tidak selalu hama itu makan seperti ayam tadi. Kemudian istilah hama itu merupakan istilah yang sifatnya itu antroposentris. Jadi tergantung dari sudut pandang manusia. Kalau manusia itu bilang atau
Kalau menurut manusia itu mengganggu, ya disebut hama. Antroposentris. Kalau tidak mengganggu, ya tidak dianggap sebagai hama. Kemudian pengelompokan hama. Dari hama itu biasanya dibedakan menjadi 4 ini, yaitu arthropoda. Arthropoda itu mencakup serangga dan tungau. Atau tungau itu disebut juga akarina. Serangga itu biasa disebut juga dengan insekta. Kemudian bisa juga mamalia. Mamalia itu contohnya tikus. Nah, bisa diatasi dengan rodensia. Selain tikus apa? Mamalia yang bersifat sebagai hama atau dapat sebagai hama berperilaku apa? Tupai. Oh ya. Tupai itu menyerang apa, Mbak? Menyerang jagung. Menyerang jagung, apalagi? Kelapa. Kelapa, ya itu di sekitar rumah Bu Darmanti masih banyak tupai. Tapi yang diserang bukan kelapa, bukan jagung. Yang diserang itu ya tanaman-tanaman ini, tanaman buah itu. Tanaman buah di sini kan banyak orang nanam buah juga, mangga kayak gitu banyak diserang tupai. Kemudian tupai, tikus, apalagi? Kelelawar. Kelelawar itu makan apa ya? Oh iya. Buah-buahan. Buah-buahan ya, ini jadi anu juga. Jadi musuhnya Bu Darmanti juga. Karena sering makan ini kelengkeng. Kelengkeng di pot berbuah ya, disayang-sayang. Mau metik aja kadang di foto-foto dulu, dinikmati dulu gitu. Tahu-tahu besok sudah protol itu. Yang tinggal kulit-kulitnya ternyata dimakan kelelawar. Jambu itu juga kelelawar. Itu ya, jadi mamalia. Kemudian nematoda. Nematoda itu sebenarnya seperti cacing ya. Seperti cacing. Kecil gitu yang ada di dalam tanah. Kemudian dia akan bisa masuk melalui pembuluh tanah, pembuluh silim atau berkas pengangkut. Nah, itu nanti sampai ke atas. Banyak menyerang pada pohon pisang. Dan biasanya kalau suatu tempat itu sudah ada gejala serangan nematoda, itu nanti sudah kalau mau ditanami pisang lagi ya seperti itu lagi. Jadi kalau orang bilang, oh enggak cocok ditanami pisang, ya sebenarnya ada nematoda tadi. Gitu. Kemudian Aphes. Aphes di sini apa? Aphes. Burung, Ibu. Burung. Ya. Burung. Kemudian ya Aphes itu burung. Kemarin di Belum Lama ada berita di TV bahwa di 2 tempat berturut-turut itu ada kejadian ribuan burung pipit atau ada yang menyebutnya burung gereja yang biasa di sawah itu yang kecil-kecil ya, warnanya coklat-coklat, itu mati, ditemukan mati ribuan ekor di tempat tertentu. Di Jawa Barat salah satunya di mana lupa, belum lama ini. Nah, itu sebenarnya kira-kira apa penyebabnya? Belum ada informasi yang jelas, tapi dugaannya ada kemungkinan bahwa burung-burung itu keracunan. Mungkin makan mungkin makan padi atau apa yang habis disemprot pestisida. Ada kemungkinan seperti itu. Ada juga yang bilang kemungkinan bahwa itu karena perubahan iklim. Perubahan iklim yang seperti apa? Itu. Nah, kemudian
contoh-contoh dari hama tanaman itu misalnya adalah kutu loncat pada jeruk, Diaporina citri. Ya. Ini gejalanya adalah tangkai daun berkerut dan menggulung sehingga menghambat pertumbuhan. Nah, ini ya Diaporina citri. Dan nanti cari yang foto belum ketemu. Yang belum foto. Nah, ini nanti kalau Anda dapat tugas bagian tentang hama dan penyakit, ya Anda bisa ambil aja. Anda pilih misalnya hama apa pada apa, nanti dibahas lebih jauh. Kutu daun, misalnya Toxoptera, ini banyak sekali ya ini. Ini sering kalau di sekitar yang Butar Manti pernah lihat. Ini oh ya sama, ini di pucuk jeruk. Ya ada seperti ini. Di pucuk-pucuk jeruk. Kemudian ini pengendaliannya bagaimana, nanti bisa Anda lihat gejalanya seperti apa. Ini daunnya berkerut dan keriting, seperti itu ya. Kemudian hama cabai lah, hama cabai itu banyak sekali. Cabai itu kalau pas musim penghujan, itu hamanya banyak sekali, macam-macam. Ini salah satunya adalah kutu daun atau Myzus persicale. Myzus kutu daun itu bisa sebagai vektor atau pembawa virus, namanya virus kerupuk. Ini nama istilahnya apa belum dapat. Kemudian bisa juga Spodoptera litura. Nah, ini ulat seperti ini. Makan daun-daunnya. Yang disisakan adalah tulang-tulang daunnya. Itu kemudian bisa penggerek. Penggerek itu ada yang menyebutnya sebagai penggorok. Ada yang menyebut sebagai penggerek, ada yang menyebut sebagai penggorok. Ini misalnya pada umbi kentang. Pada umbi kentang itu adalah Torime operculela. Seperti ini. Ini yang penggerek atau penggorok itu yang bikin lubang-lubang itu loh. Kadang-kadang kan nyerangnya itu masuk dalam lubang-lubang ini. Kemudian bisa ada lagi, nah ini penggerek daun kentang. Tadi yang penggerek itu ada pada kentang, ada yang hidup di umbinya, ada juga yang di daunnya. Nah, ini ada larvanya bentuknya seperti ini. Kemudian imagonya itu seperti alat. Liriomyza. Nah, ini nematoda pada kentang, cacing seperti cacing pada kentang. Ini menyebabkan kentang menjadi tidak membentuk umbi. Kemudian pada bawang merah itu ada trip. Binatangnya seperti ini. Ini cirinya adalah permukaan daun bawang merah itu menjadi seperti ada lapisan putih peraknya, kemudian lama-lama daun akan mengering. Ulat, Spodoptera echigua, sering kita lihat seperti ini, yang makan daun-daunnya dengan rakus. Nah, kemudian ini ya jadi masalah besar, itu adalah lalat buah, Brutucera dorsalis seperti ini. Ini akan menyuntikkan telurnya itu ke buah-buahan, kemudian akan menetas menjadi larva di dalam buah-buah tersebut. Contohnya di sini adalah mangga.
Itu waktu masih kecil mungkin lalat ini menyuntikkan atau menempatkan telurnya dengan cara disuntik dari bagian belakang ini, apa namanya, kemudian busuk semua. Nah ini apa namanya, hama yang sangat merugikan ini. Kalau sudah diserang seperti ini, seringkali satu pohon itu tidak bisa dimakan. Nah itu pengendaliannya dengan pembrongsongan buah, satu-satu dibrongsong atau perangkap dengan nitrogenol biasanya. Ini Bu Darmanti sudah pernah mencoba dan tidak 100% berhasil. Kalau telat bungkus ya ternyata waktu panen sudah dalamnya sudah tidak bisa dimakan. Nah itu tadi nematoda. Nematoda itu ada yang memasukkannya sebagai hama, ada juga yang memasukkannya sebagai atau dianggap sebagai penyakit. Kalau hama itu kan tadi hewan yang besar-besar. Nah kalau penyakit itu adalah mikroorganisme. Kalau nematoda itu karena kecilnya, jadi ininya apa namanya, hewannya itu sangat kecil sehingga seringkali disebut sebagai penyakit. Nah, pengendalian nematoda dengan dipilih benih yang sehat, yang belum terinfeksi, kemudian harus sanitasinya harus bagus, kemudian harus ada rotasi tanaman, cuma kadang-kadang tidak memungkinkan kalau itu tanaman menahun ya, tidak mungkin dirotasi. Pembabatan dan digunakan dengan nematisida. Nematisida itu pestisida yang khusus untuk nematoda. Kemudian yang kelompok tungo atau akarina itu contohnya adalah pada jeruk, kemudian pada cabai itu juga seringkali diserang oleh tungo. Kemudian tungo itu banyak macamnya ya. Ada tungo kuning, tungo merah, tungo jingga. Namanya beda-beda, yang diserang beda-beda. Ini seringkali nih. Ini tungo ini biasanya tungo kuning itu seringkali kemudian bersimbiosis dengan kutu kebul. Ya, jadi kalau Anda melihat apa namanya, tanaman yang dikerubuti putih-putih yang bisa terbang, nah itu sebenarnya simbiosis antara tungo kuning ini dengan kutu kebul namanya. Nah itu ya, kemudian ini tungo puru. Nah mungkin Anda pernah melihat daun-daun, bisa daun jambu misalnya, jambu air itu, kemudian juga mangga itu kan seringkali ada ini seperti tonjolan-tonjolan seperti kutil ini disebabkan oleh tungo puru atau gol yang larvanya seperti ini. Jadi ini kalau dibuka itu nanti akan dapat baik itu berupa larva atau imago atau hewan dewasanya. Pengendaliannya seperti ini, nanti bisa dibaca. Nah, kemudian penyakit pada tumbuhan, definisinya kalau hama tadi ada binatang, kalau penyakit di sini adalah mikroorganisme penyebabnya. Bisa virus, bisa bakteri, bisa fungi, bisa protozoa, dan bisa juga cacing nematoda. Tadi nematoda ada yang memasukkannya ke kelompok penyakit, ada yang ke hama. Kemudian konsep penyakit itu seperti ini. Tumbuhan sehat itu jika dapat melaksanakan fungsi fisiologi sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya. Nah, kalau potensi itu tidak tercapai, itu namanya terjadi gangguan atau terjadi penyakit tadi. Kemudian fungsi fisiologis yang dimaksud apa? Nah, fungsi fisiologis ini mungkin kalau masih ingat di mata kuliah fisiologi,
Fungsi fisiologis ya pembelahan, diferensiasi, kemudian penyerapan air mineral, kemudian mentranslokasikannya, fotosintesis, kemudian translokasi hasil fotosintat, kemudian juga respirasi. Nah, kalau tumbuhan itu dikatakan sakit, nah itu karena diganggu oleh patogen atau serangan patogen, atau karena gangguan dari lingkungan. Jadi tumbuhan dikatakan sakit itu jika mendapat gangguan secara biotik maupun secara abiotik. Ya, kalau biotik ya tadi patogen tadi ada virus, ada bakteri dan sebagainya. Kalau abiotik itu ya kondisi lingkungan, misalnya penyediaan airnya bagaimana, kemudian intensitas saya seperti apa. Nah, itu yang nanti akan bisa menimbulkan penyakit atau proses fisiologisnya tadi tidak mencapai potensi genetiknya. Kemudian kalau tanaman itu sudah terserang penyakit, apa yang terjadi? Selnya bisa lemah atau hancur. Kemudian semua proses fisiologis tadi terganggu. Bagaimana pertumbuhannya, kemudian bagaimana diferensinya, bagaimana proses fotosintesisnya, respirasinya itu akan terganggu. Nah, kemudian klasifikasi penyakit nanti bisa Anda baca sendiri. Klasifikasi itu berdasarkan apa? Berdasarkan gejalanya, bisa ada nekrosis, hipoplasia, hiperplasia, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan bagian dari tanaman yang diserang, bisa bijinya, bisa buahnya, bisa daunnya, bisa akarnya, seperti itu. Kemudian berdasarkan cara timbulnya penyakit, nah itu ada endemi, ada epidemi, ada sporadis dan sebagainya. Kemudian berdasarkan penyebabnya ada yang tadi biotik ya, biotik, ada yang abiotik ya di sini. Biotik atau biotis ya enggak apa-apa, biotis berarti sifat ya. Kalau tik itu berarti K itu berarti barangnya. Tadi sudah disebutkan apa itu biotik dan apa abiotik. Nah, kemudian suatu kondisi atau bagaimana kita menentukan atau menganggap bahwa suatu tanaman itu terkena penyakit disebabkan oleh faktor biotik. Ya, bisa dari pertama melihat gejala luarnya dulu, atau bisa juga kemudian kita lihat gejala dalamnya seperti apa. Kemudian melihat tanda-tanda penyebab penyakitnya, kemudian melakukan postulat Koch dan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Postulat Koch itu apa? Postulat Koch itu adalah 4 kriteria yang harus dipenuhi sehingga suatu tanaman itu dikatakan mengalami gangguan yang disebabkan oleh parasit atau penyakit. Nah, keempat kriteria tadi ini bisa Anda baca. Mikroorganisme tertentu selalu terdapat ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Jadi kalau gejalanya seperti ini ada mikroorganisme ini. Kemudian mikroorganismenya itu dapat diisolasi, kemudian bisa diamati lebih lanjut. Kemudian jika mikroorganisme tadi kemudian diisolasi, dikembangbiakkan, kemudian diinjeksikan, itu akan menimbulkan gejala yang sama. Nah, setelah itu mikroorganisme tadi bisa diisolasi lagi dari tanaman yang telah terinfeksi. Nah, kalau itu terpenuhi berarti itu adalah penyakit tadi. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme tersebut. Ini contoh-contohnya penyakit Sigatoka, ini bahasa lokalnya. Ini menyerang pada
pisang. Yang dilihat adalah gejalanya pada daun pisang. Kemudian ini penyakit karat pada kopi disebabkan oleh Emilia Vastatic. Kemudian juga ini tadi karat pada jagung disebabkan oleh mikroorganisme yang beda. Kemudian ini embun tepung, ini banyak sekali nih. Jadi masalah untuk petani jeruk. Embun tepung ya seperti tepung ini ya, yang ada di daun-daun. Kemudian juga ini pada cabai. Cabai itu penyakitnya dan hamanya banyak sekali. Nah, itu contoh-contohnya yang bisa saya sampaikan. Sepertinya Bu Darmanti sudah capek ngomongnya karena gantian Anda yang ngomong ya mestinya ya. Tapi mungkin sedang tidak atau sudah tidak semangat lagi untuk ini ya. Sudah jenuh mungkin. Baik, kuliah kita akhiri aja sampai sini. Udah capek. Jadi minggu depan itu adalah Anda yang presentasi. Sudah disiapkan belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Untuk minggu depan berapa kelompok yang presentasi? Kalau tidak salah ada 7, Ibu. Ada 7 ya. Jadi tolong besok ada satu moderator yang strict untuk membatasi waktu. Kalau waktunya habis sudah seperti itu. Jadi tolong kalau 7 kelompok berarti satu kelompok 70. 1 kali tatap muka ya berarti 10 menit lah. Presentasinya 10 menit nanti dilanjutkan dengan diskusi. Nah, kalau bisa itu tolong PPT-nya itu sudah dikumpulkan dulu. Jadi nanti ada salah satu yang sebagai operator. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Ibu. Siapa yang mau mengumpulkan? Nanti kalau mengubah satu-satu nanti kan mungkin akan makan waktu lebih banyak. Siapa yang bersedia untuk mengkompilasi dan sebagai operator nanti? Jadi nanti perlu satu operator dan satu moderator. Lah mungkin itu bisa dari kelompok yang tidak presentasi bisa. Nah, monggo diatur biar nanti ada waktu untuk berdiskusi. Ye, Mas Kormatnya Mas Rendra. Ya, Rendra, Ibu. Ya, Mas Rendra mungkin bisa bisa mengkoordinir ya besok siapa yang operator, siapa yang moderator ya. Siap, Ibu. Oke ya, untuk minggu depan. Begitu nanti PPT dan tugasnya perorangan itu bisa di-upload di Kulon. Nanti saya buatkan wadahnya dan nanti ke Google Drive nanti saya share linknya. Ya nanti hari kuliah yang terakhir itu harus sudah upload. Sebelum atau sesudah kalau bisa ya usahakan sebelum kuliah sudah dikirim ya, tapi nanti tidak akan saya tutup sebelum kuliah selesai. Gitu, ya. Oke. Kalau sudah saya akhiri kuliah, ada yang belum bisa absen? Permisi Bu,
ada Oke. satu orang yang belum absen. Belum absen Namanya atau enggak Dita. bisa absen? Yang ini yang mengalami kendala absensi. Siapa namanya? Dita Nur Dita. Afifah, Ibu. Dita. Ya. Oh ya, Dita Nur Afifah. Kalau Yosi itu memang enggak ada ya? Kalau saya pernah nanya sama dia, katanya itu ada kesibukan lain, tapi maaf kurang tahu kesibukannya seperti apa. Oh ya, berarti itu di luar di luar ini. Nanti otomatis kalau tidak ada 75% kan tidak bisa ikut ujian akhir. Nah, nanti biasanya gitu. Seringkali mahasiswa itu setelah padahal tahu ya kalau 75% tidak minimal 75% hadir, kalau tidak bisa ikut. Nanti ada aja alasannya. Kalau Bu Darmanti jawabnya gini, sudah tahu aturannya kan? Ya sudah, itu aturannya. Mau alasan seperti apapun, wong itu sudah sistem kok. Kalau saya gampang aja seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah ya, siapa? Ada yang mau? Bu. Belum bisa absen? Ya, oh ya, Retno. Saya cek kok malah belum. Retno Robiatu ya. Retnonya cuma 1. Ada lagi yang lain? 32. Oh ya, tinggal Yosi tadi. Oke. Terima kasih sudah kuliah hari ini meskipun kurang begitu bersemangat ya. Ya, Bu Darmanti lama-lama juga capek juga kalau mahasiswa tidak semangat. Kalau mahasiswa semangat ya Bu Darmanti jadi lebih semangat gitu. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Anda bisa keluar dari forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.